Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kecil ini, Teknisi Kampung seputar elektronika. Kali ini saya akan membongkar tentang pengetahuan elektronik atau ilmu elektronika yang pernah saya ketahui selama saya tidak vakum, karena saya lama vakum karena ada kecelakaan kecil. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Di seputar elektronika ini sampai tuntas. Buat yang suka, silakan tonton video ini setiap hari. Kalau memang kalian mau belajar, silakan tonton. Dan kalau nggak mau belajar, silakan skip video ini. Pertama-tama saya akan memberikan pengetahuan saya untuk generasi yang ingin menjadi teknisi, yang benar-benar tertata ilmunya di bidang elektronika ini, atau tersusun secara pengetahuannya, biar menjadi teknisi yang profesional. Tentunya seperti itu. Pertama-tama saya akan sarankan untuk yang berniat menjadi seorang teknisi, niatnya atau belajarnya harus sungguh-sungguh, karena elektronika ini membutuhkan penjiwaan. Jadi kalau sungguh-sungguh, tekun belajarnya, secara otomatis bisa menjiwai. Dan khususnya ini untuk pemula. Bagi yang pernah sekolah di STM atau kejuruan, boleh mengingatkan lagi. Mungkin kalian sudah banyak mengenal tentunya. Jadi yang tidak pernah mengenal atau mengecam pernah bersekolah, di sini kita bisa belajar bersama. Kalau ada kesulitan, bisa di komentar. Saya akan mengarahkan tentang bagaimana cara punya pengetahuan elektronika yang benar-benar tersusun dan tertata. Ini bukan hanya teknik atau rumus, itu nanti belakangan.
kalian yang benar-benar ada niat untuk menjadi teknisi, ini bukan sekedar hobi ya, jadi teknisi. Tapi kalau kalian cuma iseng hobi, ya terserah kalian. Kalau ingin jadi teknisi silakan tonton terus jejak channel ini sampai pengetahuan kalian tuh benar-benar tuntas. Yang jelas gak sekaligus. Mungkin saya upload video ini, insya Allah akan saya upload tiap hari untuk saya menyalurkan tentang pengetahuan saya di bidang elektronika ini, mulai dari pengenalan komponen dan mengetahui angka-angka komponen dan sebagainya. Terus mulai dari perakitan sampai perbaikan, dari televisi, dari amplifier, untuk HP, di bidang HP saya akan vakumkan dulu. Jadi tentunya nanti berangsur benar-benar tertata, tersusun, biar kalian bisa menjadi teknisi yang profesional, handal, jitu. Tentunya banyak sih senior yang lebih dari saya ilmunya. Mungkin setelah menonton video ini bisa menanyakan kepada orang yang lebih tahu dari saya. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, keliru, lupa. Jadi yang menonton video ini buat senior, mungkin ada saya tuh nanti ada yang salah, mohon dikritisi, karena demi generasi pecinta elektronika saya ini bisa mengupload video ini. Karena hampir 1 tahun saya sudah vakum itu. Tentunya punya pengetahuan, ilmu harus disalurkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin saudara kita itu membutuhkan supaya punya skill, mau kemana kita tetap bisa punya pekerjaan, mau merantau kemana bisa mempunyai pekerjaan. Oke, kita akan ke pokok pembahasan. Untuk pengenalan, setelah mengenal sebuah komponen, kita akan belajar tentang simbol-simbolnya. Tapi untuk resistor kali ini saya akan memberitahu kunci. Ingin menentukan sebuah nilai resistor, karena di resistor ini macamnya bermacam-macam. Maaf ya, tangan saya ini kotor, tadi habis perbaikan motor.
macamnya banyak sekali. Ada yang seperti ini, tapi khususnya kalau resistor itu biasanya ini ukuran watt, ada yang setengah watt, ada yang 2 watt sampai puluhan watt gitu. Kalau untuk resistor ini namanya resistor, macamnya banyak sekali ini. Ada sampai yang kapur seperti ini, ada sampai yang seperti ini punya macam-macam. Yang penting pengenalan kalau yang namanya resistor itu seperti ini. Dan resistor itu sebutannya macam-macam juga. Untuk Belanda, Jepang tentunya itu beda. Ada yang mengatakan Weerstand, ada yang mengatakan resistor. Tapi intinya kalau resistor itu cirinya itu ada warna gelangnya. Beda sama resistor kapur. Tapi sepengetahuan saya dulu belajar yang kecil-kecil kayak gini namanya bukan resistor, yang saya tuh tahu. Walaupun resistor sama Weerstand itu sama, ini yang kecil-kecil, yang seperti ini ada yang 2 watt, ada yang 1 watt, itu Weerstand. Kalau yang kapur seperti ini baru dinamakan resistor. Dulu sih itu, tapi intinya sama deh. Kalau yang kapur itu kapasitasnya ada tertulis itu, tertulis seperti ini. Jadi mudah untuk mengenalinya. Tapi yang agak susah yang menentukan nilai di gelang ini tuh. Oke, ini sekedar pengenalan. Kalau resistor seperti ini, terus ada yang film juga, macam-macam cirinya. Itu resistor ada gelangnya deh. Terus kapasitor itu juga bermacam-macam juga, mulai dari keramik. Tentunya kalau keramik itu terbuat dari keramik. Ada yang menyebut milar resistor itu, ada yang kondensator kertas gitu. Jadi intinya yang namanya kapasitor itu kita bisa mengetahui dari segi simbolnya nanti gitu. Jadi saya akan berikan sama simbol-simbolnya. Kalau yang kertas ini seperti ini, itu terbuat dari kertas bahannya. Yang dari keramik. Tapi yang kayak gini biasanya dipakai volt kecil. Ada yang 200 ke bawah. Kalau yang biru kayak gini itu bisa 1000 volt
Ciri-cirinya yang warna-warna kayak gini tuh ribuan untuk strum tinggi ya. Kayak gini sama juga. Ini namanya kapasitor. Ada juga ini namanya kapasitor juga ini. Untuk kipas. Cuman yang namanya kapasitor itu tidak berpolaritas. Jadi cara pemasangannya bisa dibolak-balik. Beda sama yang namanya elko. Ini elko juga bermacam-macam ukurannya. Kalau elko ini jangan sampai cara pemasangannya nanti kalau sudah tahu jangan sampai kebalik. Ini bisa meledak karena dia berpolaritas. Jadi ada plus negatifnya. Mulai dari kecil ukurannya 0,22 mikrofarad sampai ke ratusan bahkan ribuan mikro. Biasanya ditentukan ukurannya di elko itu UF mikrofarad. Kalau di kapasitor itu yang seperti ini biasanya ada yang NF itu nanofarad, picofarad. Jadi lebih kecil dari elko. Sekecil-kecilnya elko itu sebesar-besarnya kapasitor itu menurut saya. Karena ukuran yang seperti ini kalau sampai sudah ada tulisan 3332 atau 822 itu sudah mencapai ukuran mikro. Oke, kita ini kan pengenalan dulu nih. Jadi yang namanya kapasitor ini yang seperti ini. Oke kawan, ini namanya kapasitor. Nih, namanya kapasitor ini seperti ini. Kapasitor. Oke, yang ketiga, ini 1, 2, 3. Yang keempat ini dioda. Dioda juga bermacam-macam. Kalau dioda itu cirinya adalah ampere. Entah 1 ampere. Tapi kodenya juga bermacam-macam juga. Tapi nanti ketahuan di simbolnya gitu. Nih, kelihatan nggak nih? Nah, pasti ada gelangnya. Ada gelang strip silver. Itu ciri-ciri dioda. Di situ ada anoda, ada katoda. Ini juga sebuah dioda sisir.
Jadi kalau pengen seperti ini, nanti di perakitannya bisa lah pakai 4 dioda. Tapi itu nanti, ini kan pengenalan dulu tuh. Kalau yang sinar simbolnya juga beda, walaupun ini kategori dioda juga. Dan di dioda itu ada polaritasnya juga, tidak bisa asal masang itu nantinya. Ada anoda, ada katoda, dan juga sinar tidak boleh terbalik juga. Kalau sinar, dioda sinar ini cirinya dia di volt, entah 5 volt, entah 10 volt, entah 12 volt. Gini pengenalannya sinar. Jadi kalau dioda ini ampere, yang dioda sinar itu volt. Oke, selanjutnya transistor. Transistor itu juga bermacam-macam, banyak sekali ya transistor itu. Mulai dari yang kecil. Ini karena untuk pemula dasar kita tidak menunjukkan transistor yang SMD karena terlalu kecil. Tapi ke belakang saya akan juga menunjukkan. Pokoknya kalau ngikuti jejak teknisi kampung ini pasti sampai tuntas itu. Ya, walaupun saya juga punya keterbatasan tentang pengetahuan gitu.